Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kali TV dan saya ketemu sama Dr. Iwan Darmawan. Dari mana Pak? Dari Dawan. Dawan ya? Ya. Dawan. Ini sama Bunia. Saya udah kenal dengan Bunia. Pak Iwan, saya mau nanya lagi nih tentang apa kan pernah di kesatuan kan? Iya. Nah, kesatuan mengenal sosok Prabowo ini bagaimana? Ya. Jadi saya nggak secara pribadi tidak mengenal langsung beliau. Cuma pada saat tahun 98 beliau dilantik menjadi Pangkostrat, ya kan saya kebetulan juga di Mangkostrat, ya kan. Waktu itu saya pindah dari Papua dikasih tempat di Kesehatan Kostrat, gitu kan. Di situ pada saat itu beliau ya ada peristiwa 12 Mei yang sama ya, penembakan mahasiswa 98 Trisakti, sehingga terjadilah belum kan masih apa ya, ada keributan demonstrasi yang karena adanya baru yang besar-besaran sangat besar ya. Nah, pada saat itu saya kebetulan jaga waktu itu Pak. Jadi perwira jaga tiket waktu itu dokter di Jakarta, dokter Gigi jaga tiket waktu itu di Mangkostrat. Jadi beliau juga sebagai Pangkostrat. Jadi ada satu biasanya pelaksana aja kan, the worst istilahnya pelaksana. Tolong kerahkan seluruh pasukan Pangkostrat. Saya dapat perintah dari Asop gitu kan. Tolong taruh tiket. Saya tukang teleponin doang gitu kan. Laporan enggak kepada pasukan-pasukan yang saya lupa tuh beberapa pasukan di sekitaran Jakarta, Cirebon, dan termasuk Kostratnya juga, untuk besok jam 6 pagi segera merapat ke gedung Mangkostrat gitu. Saya jadi itu perwira tiketnya Pak. Nah, ya, itu aja tugas saya Pak. Nelfonin satu-satu sampai malam. Nah, pada satu kesempatan Pak Prabowo berkunjung tuh ke ruang piket kita kan. Gimana? Siap sudah gitu. Jadi hanya mengecek itu kan, mungkin beliau sudah memerintahkan kepada Asop memerintahkan kepada ruang piket, kami sudah melaksanakan ya kan, sehingga terus Prabowo turun mungkin ke di atas kalau nggak salah kantor piketnya, sehingga untuk memastikan bahwa pasukan pada jam 06.00 itu sudah merapat semua di Kostrat. Jadi Kostrat itu letaknya di depan Gambir. Di sebelah kanan ada pusat Pertamina. Baca transfer 30. Dan sebelah kirinya kalau nggak salah kantor Garnisun 10 Garnisun. Jadi temboknya jadi bongkar, kiri kanannya sehingga bisa untuk parkir seluruh kendaraan militer tempur. Tanggal berapa? 12 Mei, 13 Mei itu nggak salah, saya lupa. Jadi kalau kita pada saat itu pagi-pagi beliau datang di rumah semua Prabowo. Akhirnya datang pagi-pagi itu kalau nggak salah ada persiapan rapat ke Malang, pembukaan ke Malang PPRC. Jadi beliau berangkat ke Malang. Terus kita udah nggak bisa pulang tuh. Kan bis tiket turun kan jam berapa tuh, jam 12 tuh kan. Ini Pas beliau kembali dari Malang, Jakarta udah terbakar. Asap di mana-mana itu. Jadi seperti itu. Jadi perintah beliau cukup tegas kalau menurut saya kan. Jadi mempersiapkan pasukan cukup tegas. Mempersiapkan pasukan Selain tegas ke depan ya, mungkin ya saya juga nggak mengerti ya kan, saya juga bukan itu masih kapten belum mengerti apa-apa. Waktu itu ya memerintahkan pasukan untuk segera merapat ke Kostrat gitu kan, mungkin untuk menjaga situasi keamanan di sekitarnya gitu ya. Selain tegasnya itu apalagi yang dikenal? Ya saya secara pribadi saya dilihat dari ya pernah waktu itu tahun 96 kalau nggak salah. Saya baru naik kapten. Beli ini. Itu ada peristiwa, pernah dengar peristiwa Mapin Duma? Mapin Duma penyanderaan. Iya. Peneliti asing.
Prima Pinduma. Pinduma yang terkenal. Nah, jadi kalau nggak salah beberapa pasukan kita tuh teman-teman saya berangkat semua, postak pada berangkat tuh untuk mengurung katanya kan. Saya dengerin itu di koran, saya baca kan. Saya bukan sosok kan. Mengurung apa namanya mau Prabowo ya penculik dan apa namanya dulu kan istilahnya GPK lah, gerakan pengacau keamanan waktu itu mengurung sampai di suatu daerah sama Pinduma, ya kan? Lalu akhirnya diserbu sama pasukan khusus dengan terjun segala macam. Teman saya salah satunya juga ada yang sempat naik KPL gitu, sama-sama kita naik kapten, ya kan? Karena dapat KPL, kaptennya belum ditempel, langsung mayor. Dari letan satu pindah dari mayor. Ada satu teman dokter teman kita. Sampai gitu ya. Begitunya sampai beliau memperhatikan sampai itunya, gitu. Tegas dan istilahnya juga memperhatikan apa namanya pengorbanan prajurit yang sangat besar pada saat itu ya. Jadi tidak, saya rasa ukurannya itu ya itulah luar biasa sekali, keamanan negara kita dijaga oleh TNI waktu pada saat itu. Setidaknya dia berjuang dengan bangsa. Iya. Kalau dulu kan sistemnya kan TNI dan Polri kan apa namanya ya, jadi TNI udah mengamankan kalau nggak salah bersatu terus diberikan kamtipmasnya kepada Polri. Masalah sih. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin saya ingat dah sedikit itulah. Saya sebatas itu. Jadi sampai saat ini berarti tensi berat juga sih. Ya, salah satu saya motivasi masuk partai Gerindra bentukan beliau itu. Ya kan, saya udah berangan-angan kalau udah saya pensiun saya masuk aja, dan kebetulan ada jalannya. Kebetulan saya juga di Subang, Tempatkan di Subang, Dapil 3 ya, mohon ya insya Allah ya itulah. Iya, Dokter Iwan, Dapil 3 ya. Dapil 3. Suruh jadi ketua dia. Nomor berapa Pak? Siap. Nomor 4 aja. Nomor 4 ya. Jadi Apapun nomornya, tapi ya kita mengharapkan paslon 02 ini bisa memenangkan. Bapak kayaknya pendukung juga ya? Oh iya. Masya Allah. Dari dulu saya konsisten. Dunia. Saya juga Iya, punya dong. alasan tersendiri sih Ah, dengan iya. sosok Prabowo. Selain dia berjuang, secara umumnya sih saya berpikir tuh setidaknya dia itu berperan di medan perang untuk memperjuangkan teman-teman kita di Indonesia, dan setidaknya udah ada lah praktek gitu. Itu doang. Terus yang lain kesini saya lihat orangnya itu, saya banyak belajar juga dengan ketulusannya. Ya. Kemarin dengan akhir di debat ketiga aja dia tuh seperti itu, tetap aja dia rembuk. Itu yang saya bantu, itu banyak hikmah diambil dari dia. Jadi masyarakat itu bisa meniru hal positifnya. Jadi bukan arogansinya kan gitu. Jadi kalau emang itu cocoknya seperti itu, kalau pemimpin itu tuh bisa meniru dengan kebaikan lemah lembutnya Indonesia banget gitu. Oh iya, gitu kan. Itu dalam bidang kemiliteran Pak ya. Dalam bidang politik pun ada juga Pak dulu. Oh iya. Banyak itu politik yang ya andil dari beliau itu kan, seperti mendukung, pernah dengar nggak ICMI? ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah itu bentukan kalau nggak salah presiden katanya Habibie kalau nggak salah. Iya. Habibie itu. Dan semua orang tuh nggak ada yang berani masuk ICMI. Nah, hanya Prabowo yang berani sebagai salah satu, mungkin saya nggak tahu gitu kan. Ada saya dengar dalam arti, ya itu benar. Saya baca-baca itu memang salah satu ICMI itu. Saya juga pengagum ICMI itu juga itu waktu itu kan. Waktu itu saya masih nggak ada ininya lah. Umur berapa tahun ya Pak? Iwan. Terus sebutin jangan. Maksudnya selisih sama Prabowo itu Banyak. 12 tahun kali. Jadi udah sebutin ya. Tahu kan Prabowo kan 71. Bisa dong bagi dua. Saking kepunya tahu sih umur Prabowo. Masya Allah. 71 Pak. Iya. Selain itu Pak, boleh diceritain tentang sosok Prabowo. Itu sih yang saya tahu. Ya, samping dia juga sebagai apa namanya, sebagai suami, sebagai seorang ayah ya kan, saya sebenarnya itu. Nah, dia juga punya seorang anak satu ya kan. Anak satu memang kebetulan istrinya itu
apa namanya? Anaknya yang sekarang di Eropa itu maksudnya. Di sini di Jakarta. Eropa yang cocok. Enggak. Oh, di Indonesia Di itu. Indonesia cuman mungkin berkarir di Eropa. Oh, iya. Kan dekat sekarang Eropa sini kan tinggal dekat, tinggal Iya. naik pesawat pulang balik mungkin bisa sih. Anaknya nggak tahu juga berarti kan. Nah, sepertinya enggak. Karena mereka kan ya apa namanya? Di apa ya kalau saya? Desain art, Iya, desain apa namanya desain ada desain. Malah desainer kalau nggak salah desainer salah satu desainer mobil apa ya? Iya mobil. Mobil malah salah satu mobil itu sangat luar biasa itu. Saya juga pingin tuh seperti itu kan. Kalau ya saya juga Pingin. pingin juga ya. Jadi mengenal banyak juga lah. Banyak. Jadi apalagi Kalau kesatuan. kesatuan kita bukan mengenal banyak, jadi istilahnya ya memonitor lah. Karena kan dia Track atasan record dia saya, tahu track ya. record akan dia atasan kita waktu itu kan. Kita dulu pernah berjuang juga Iya. bersama di Jakarta sampai juga yang Siap. sekarang sampai terjun di Politik yang sama. dapil Iya. sekarang Nggak apa-apa lah kita di daerah. saking Nah. ingat biasanya Nah. masuk ke dapil Di daerah aja nih. si satu fraksi ya Di daerah, Iya, ya. di daerah pengasih rambutan nih Pak ya. apa iya Nah Subang itu pengasih rambutan Iya. kali Jati kan, waduh luar biasa. Nanti kita nanas tuh ya kan rambutan sekarang belum sih Pak kasih rambutan ya. iya kita kalau misalkan mau Kita ambil ya, kita ambil ya. oke Ambil ya. kita lihat Ambil bersama ya. petani kita ambil sosialisasi Kita langsung ya. jam berapa dan lebih seru Seru kok. gitu ya berarti yang lain ada nggak Pak yang dinilai dari Prabowo? Enggak ini aja deh. Kalau misalkan udah belum ini lagi tergampang gitu. Pesan apa buat Pak Prabowo gitu? Kok bisa saya mesti Pesan apa nih? Gak apa-apa dong ya kan. aduh apa ya aduh kita kan orang itu udah Harapannya. harapannya Jelas ya mau harapan presiden. yang jelas harapan Presiden. kita beliau menjadi presiden kita ya kan udah saatnya beliau juga ya di samping apa namanya pemimpin partai yang sudah sekian lama membuat partai loh Iya, Pak dari dua- nol dari dua partai. komplain segala macam leadership tuh udah kelihatan ya muncul pada saat dia membentuk Bukan petugas partai ya? oh Bukan petugas partai deh. petugas apa Petugas partai bukan. pesuruh bukan susah bukan Tapi kan udah karena leadershipnya kan. leadership udah kelihatan membentuk segala macam mempengaruhi dan orang itu ada yang apa namanya mengagumi beliau gitu kan sehingga terbentuklah partai itu ya kan jadi akar itu kuat di situ kan Pengusaha juga. ya pengusaha itu memang ya mungkin ya Di apa, masa-masa uh, ini. ya mungkin perlu juga lah pengusaha dan politik tuh perlu dan apa Di umurnya sekarang ini menghidupkan dirinya untuk masyarakat. nah saya rasa ya memang dia punya harta tapi kan semata-mata juga hidupnya juga dia biasa-biasa aja pakai baju komprot gitu Pak kan dengan visi misinya Prabowo bagaimana Pak dengan hilirisasi? Masya Allah itu Memang harus- iya memang harus seperti itulah ya seperti di Freeport di Papua dulu waktu tahun 90 saya mendarat di Papua waktu itu kan pergi di Papua itu sungai itu kecil Pak Iya. ya kan sungai di Timika tuh kecil pada saat tahun 2000 lagi 2000 sekian saya ditugaskan kembali ke Papua waktu itu jadi di sana menjadi Kesdam di Papua sana kan sungainya itu udah mungkin udah hampir 10 kali lapangan bola jadi mungkin itu bayangin itu suatu kerusakan lingkungan yang sangat besar dan hasilnya apa ya kan hasilnya apa ya kan belum kelihatan bagi masyarakat jadi kerusakan lingkungannya lebih besar. Nah mungkin kalau nggak salah kita dengar tuh gosip-gosip nih Pak ya zaman dulu ya kalau kita cerita di waktu kita SMP SMA tuh ya wah Indonesia nggak tahu tuh disedot lah itu semua dipikirnya cuma tembaga dulu di sana cuma dilihat penghasil tembaga terbesar di mana di Papua kita hanya dinarasikan hanya penghasil tembaga di Papua padahal di situ ada apa Bapak Jual mentah doang lagi. tembaga itu apa sih Pak kabel itu kan Iya. nah di situ ada apa lagi pernah dengar nggak ada emasnya nggak pernah dengar nah ada apa lagi tuh nikel nikel mungkin saya nggak tahu ya amonium dan lain ternyata disedot kalau nggak salah dibawa ke
Tangga Jual kita mentah. Australia bukan mentah Pak, Belum pasir. Oh, pasirnya. Jadi cuma nyedot pasir ke tanker bawa ke Australia, diolah dan Australia lebih makmur, dijual lagi kembali ke kita berupa tembaga-tembaga yang Jadi. udah jadi mobil, jadi apa. Nah itu yang mungkin mau di hilirisasi ya programnya dari Pak Jokowi. Nah mungkin diteruskan oleh Pak Prabowo. Ya, hilirisasi. Habis setuju betul ya. Alhamdulillah sepertinya ya itu yang harusnya dijalankan Pak. Bahan dari Indonesia itu emang harus dikelola Di keluar Indonesia ada nilai tambah value, Yes. nilai apa? Value add ya, itu kan. Nilai tambah. Dua angka ada sih. Dulu kan kita harus makmur. hitungnya udah kita bukan cuma jadi macan Asia lagi dulu zamannya. Nah dulu kan harus sebutan macan Asia berarti berapa? Macan Asia. Nah, Indonesia pernah macan Asia. Sekarang kan terbentuk gitu. Jadi, nah sekarang ya insya Allah ya di tapi kan tidak semudah itu mungkin pertahanan Iya. kita ada juga dengan kekompakan juga kita Kekompakan, betul. dengan rukun tapi kan Betul. fondasi dari salah satu ya menurut saya nih ya dari ketahanan itu kan cuman kemarin dari debat ketiga itu nggak disinggung tuh masalah budaya sebenarnya itu budaya itu kalau di Sunda itu gini ya kalau di Sunda itu ada peribahasa begini apabila hancur budayanya tang tuh hancur negerinya kan gitu. Artinya menurut saya itu artinya sebagian dari pertahanan budaya itu menurut saya itu pertahanan yang dulu Ya, ya. hancurnya bangsa kita itu dari hancurnya budaya dulu Iya. itu ya Pak Abel ya Iya. cuman kemarin nggak kesinggung ya Banyak lah itu. Kita harus juga ya. nah Bapak sebagai dewan ya minimal kalau misalkan terjadi misalkan kan Ya sih mah. iya budaya minimal budaya di kita itu dengan kerukunannya itu luar biasa saya ngalamin kok itu boleh globalisasi kita seimbang nanti dari Iya. budaya kita kan sekarang terlalu terkikis budaya di kita udah nggak ada apa namanya itu ruak bumi udah mulai Saya pernah lihat ruat bumi terakhir di desa Cimayasari. Iya. Baru saya di Facebook saya juga ada ruat bumi jadi ya itu istilahnya ya itulah budaya kita lah. tapi kan Masih pertahanan juga kan Iya, kita mempertahankan budaya kita untuk menjaga nilai-nilai budaya sehingga kita Indonesia itu terkenalnya budaya yakin dengan apa yang kita pijak di sini kan. Situ loh, Cuma situ kemarin- ya. tanah dipijak, situ langit dijunjung. dengan debat kemarin itu yang saya ini nggak Budaya. Audio videonya. kalau di sana itu yang budaya itu pertama yang keduanya emang lumbung tadi Tadi dan harga itu oh iya, iya. Banyak sih yang masalahnya kompleks sekali saya lihat memang di Subang ya. Banyak Tadi juga. ketahanan pangan Pak. nah Ketahanan pangan ya kita juga harus menjaga Subang ini sebagai penghasil padi terbesar ya. kan sementara itu Wah, terima kasih. terima kasih banyak Pak oke Rambutan. komputer mau Subang ya nanas Nanas, rambutan. banyak yang lainnya Pak, ya tanahnya merah sih Pak. Siap. Oke, terima kasih. Saya ketemu sama Pak Iwan Mantang Tentara 90 ya Pak? Ya, dari tahun 2020. 2020 sekarang dokter. Sekarang di mana rumah sakit? Oke. Segini swasta. Di swasta. Oke, terima kasih buat teman-teman. Untuk berbagi silakan komen, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.